Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Dua orang tua yang tega membuang bayinya di dalam kardus akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian kurang dari 24 jam sejak peristiwa tersebut berlangsung. Keduanya ini merupakan mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di Yogyakarta yang nekat membuang darah dagingnya untuk menutupi aib karena melahirkan di luar nikah. Kepolisian sektor Godean bersama Reskrim Polres Sleman akhirnya menangkap dua orang ini. Kedua pelaku masing-masing berinisial K, laki-laki warga Palembang, dan kekasihnya A, warga Jember, Jawa Timur. Dan kasus pembuangan bayi ini dilimpahkan ke Unit Perempuan dan Perlindungan Anak Satreskrim Polres Sleman. Baik, untuk mendalami kasus ini kita langsung berbincang dengan AKP Denny Irwansyah, Kasat Reskrim Polres Sleman. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Denny. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Denny, untuk mungkin lebih jelas kasus ini, kemarin sempat kita informasikan mengenai ada mobil yang kemudian orang turun dan menaruh kardus, ternyata isinya bayi. Ini akhirnya bisa terungkap bagaimana, Pak? Jadi kejadian tersebut terjadi pada tanggal 29 Juli 2020. Jadi kejadian itu bermula dari pemilik rumah atas nama Pak Setia pada sekitar pukul setengah 8 pagi membersihkan teras rumah, kemudian melihat ada kardus. Setelah dicek, kardus tersebut berisi bayi. Dengan adanya temuan tersebut, si pemilik rumah berkomunikasi dengan Pak Dukuh, kita bilang kepala desa dari wilayah setempat, kemudian komunikasi ke Polsek Godean untuk membuat laporan polisi terkait adanya penemuan bayi tersebut. Setelah ditemukan bayi tersebut, kemudian dicek CCTV karena di rumah Pak Setia tersebut ada CCTV-nya. Dilihat bahwa sekitar pukul 1 pagi ada satu orang pria yang turun dari kendaraan mobil berwarna putih, meletakkan kardus tersebut, kemudian langsung ditinggalkan. Dari CCTV tersebut kita analisa, kita dapat identitas kendaraannya, nopolnya, kemudian kita coba lacak, kemudian alhamdulillah berhasil kita amankan dengan komunikasi dengan warga setempat dan pihak puskesmas Godean. Oke, Pak Denny, dua pelaku ini menyasar rumahnya Pak Setia ini alasannya apa? Apakah random saja, Pak? Kalau berdasarkan keterangan dari si tersangka, bayi tersebut diletakkan di rumah salah satu warga karena untuk random sampel saja meletakkannya, karena yang bersangkutan sudah berputar-putar sekitar untuk wilayah Kulon Progo dan Bantul, namun tidak menemukan tempat yang pas menurut mereka untuk meletakkan. Akhirnya berhentilah di wilayah Godean untuk meletakkan bayi tersebut di salah satu rumah warga yang dilihat kondisinya sudah sepi. Ini backgroundnya tersangka? Gimana, Mbak? Untuk background tersangka sendiri, Pak, pekerjaan, kemudian usia? Kalau untuk si tersangka pria yang inisial HRP, itu umurnya 20 tahun. Statusnya sebagai salah satu mahasiswa perguruan tinggi ternama di PESA yang ada di Yogyakarta. Namun untuk yang tersangka perempuan, yang AZM, itu baru mau daftar kuliah di Yogyakarta. Namun yang tersangka perempuan sudah lama tinggal di Jogja. Mereka kenalnya dari mana berarti, Pak? Kalau ini kita belum dalami karena yang bersangkutan sudah berpacaran sejak tahun 2018. Kemudian ini orang tua masing-masing tidak mengetahui bahwa si tersangka perempuan ini hamil, kemudian melahirkan. Tidak diketahui. Yang bersangkutan untuk si tersangka pria itu domisili asli dari Sumatera Selatan, namun tinggal dan kos di wilayah Bantul. Sedangkan untuk yang perempuan, karena memang berasal dari Jember, di sini tinggal bersama tantenya. Ya. Pak, kalau mereka berupaya menutupi kehamilan begitu ya, bagaimana dengan proses kelahirannya pada saat itu, Pak? Di mana, Pak? Berdasarkan informasi yang kita ambil dari si
tersangka, yang bersangkutan menyampaikan bahwa tersangka melahirkan bayi tersebut di bidan di wilayah Kasihan, Bantul pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 13.45. Kemudian pada hari yang sama baru pulang meninggalkan tempat bidan sekitar pukul 19. Setelah keluar dari bidan, itu langsung berniat ingin membuang bayi tersebut. Makanya mereka berdua berputar-putar sekitar Bantul dan Kulon Progo. Akhirnya pada tanggal 29 dini hari pukul 1 malam baru diletakkan di salah satu rumah warga, dan kemudian pada tanggal 30 Juninya berhasil kita amankan. Ini akhirnya berarti dikenakan sanksi pidana apa, Pak Adi nih? Kalau untuk si kedua tersangka, kita kenakan pasal 76B, junto pasal 77B, Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016, tentang perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak. Oke, baik. Pak Denny, saya mau nanya soal ini, Pak. Si perempuan kan tadi katanya sudah lama ya tinggal di Jogja. Apakah tinggal ngekos atau ngontrak atau karena mungkinkah tidak ada pihak warga setempat atau keluarga mungkin yang mengetahui kehamilan si tersangka ini? Jadi berdasarkan keterangan yang kita dapatkan, kalau yang bersangkutan untuk si tersangka perempuan tinggal di Kaliurang bersama dengan tantenya, dan di sini juga tinggalnya beda kamar. Yang bersangkutan informasinya juga lebih banyak diam di kamar. Kadang-kadang juga sering tinggal di luar karena ada kos juga di luar. Jadi kadang-kadang pulang, kadang-kadang tidak pulang. Oke, nah kalau sekarang kondisi bayinya gimana, Pak? Alhamdulillah kondisi bayi sudah dari ditemukan sampai saat ini masih sehat, karena kemarin sudah langsung diserah terimakan oleh Dinsos ke keluarga tersangka, khususnya kepada nenek dari si bayi, orang tua dari si perempuan, langsung dirawat oleh keluarganya. Ini orang tua dari tersangka sudah dipanggil juga, Pak, untuk diberikan dimintai keterangan sudah ya? Kalau sejak kita amankan, orang tua terus mendampingi kedua tersangka, khususnya yang tersangka perempuan, karena mereka orang tuanya datang dari luar kota langsung ke Sleman untuk mendampingi putrinya. Kan kalau untuk bayinya sendiri, Pak, ini akan diserahkan kepada keluarga tersangka atau bagaimana? Karena kemarin kan kabarnya dari si pemilik rumah juga berkenan begitu untuk mengadopsi anak ini. Ya, kalau dari keterangan si pelapor, Pak Setia juga berniat sekali ingin mengadopsi anak tersebut. Namun kemarin hasil komunikasi dengan Dinas Sosial, sementara untuk saat ini masih dirawat oleh keluarga tersangka. Nanti terkait legalitas seperti apa dan bagaimana, nanti akan menunggu hasil putusan dari pengadilan. Ini keluarga tersangka yang laki, yang perempuan, Pak? Yang perempuan. Baik. Jadi tadi mungkin ancaman hukumannya sampai berapa tahun, Pak? Kalau untuk ancaman pidana 5 tahun penjara. Baik, terima kasih Pak Denny atas waktunya sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, Pak Denny. Amin. Terima kasih, sama-sama. Selamat pagi. Kita apresiasi pihak kepolisian bekerja dengan cepat ya, Bayu ya. Langsung bisa mendapatkan kedua tersangka ini. Kami jeda terlebih dahulu, nanti kami akan kembali dengan informasi yang juga sempat viral kemarin mengenai dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswa lainnya dengan modus menggunakan kain jarik gitu ya. Ya, ini kabarnya si pelaku justru belum ditemukan juga, Bayu, dan korbannya sampai dengan puluhan mahasiswa yang tertipu karena pelaku awalnya memberikan informasi, yuk bantu saya untuk riset tugas akhir, kemudian ternyata ini menjadi korban pelecehan seksual. Kita akan hadirkan informasi sesaat lagi.